Jadi manusia itu kalau kita mau memberikan padanya nilai kemuliaan itu barometernya hanya takwa, bukan yang lain, hanya takwa. Karena di ayat ini Allah tidak berbicara hal lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ini betapa luar biasanya masalah ketakwaan ini. Dan karena itu ketakwaan ini menjadi sesuatu yang paling fundamental. Ya, kita akan lihat beberapa ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang takwa. Singkat saja untuk kemudian kita akan masuk pada ayat berikutnya. Pertama, kita akan tahu kan bahwa kehidupan dunia ini yang dimulai dari kelahiran dan akan berakhir dengan kematian, Al-Quran mengatakan watazawwadu, dan berbekallah. Menariknya di Al-Quran dikatakan fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Berarti kan tidak ada yang lebih utama daripada ketakwaan. Bayangkan dalam kehidupan ini kita diminta untuk berbekal. Al-Quran mengatakan bahwa fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Karenanya kita tidak bisa main-main dengan masalah ketakwaan ini. Kita harus serius dalam meraihnya dan berbekal dengannya. Kemudian di ayat lain kita tahu kan bahwa di antara kebutuhan primer manusia itu ada di samping pangan, ya, papan, ada juga sandang. Ya, jadi pakaian itu kebutuhan pokok. Kalau kita tidak punya pakaian yang tepat untuk situasi dan kondisi yang tepat, kita akan mati. Contoh umpamanya, kalau kita di kutub, tempat yang dingin, ya, kemudian kita tidak punya pakaian yang menghangatkan tubuh kita, masalahnya kematian. Jangan main-main. Anda kalau berjalan di tempat yang ada kobaran apinya, ya, katakanlah Anda sebagai pemadam kebakaran, Anda kalau tidak pakai pakaian yang tepat, Anda terbakar. Anda bekerja, Anda berurusan dengan hal-hal tertentu, Anda pakaian itu perlu untuk melindungi Anda. Anda kalau berurusan dengan katakanlah arus listrik, Anda harus punya pakaian yang sesuai dengan kebutuhan Anda ketika Anda bersentuhan dengan arus listrik. Kalau Anda tidak punya pelindung, tidak punya pakaian yang melindungi tubuh Anda akan tersengat. Jadi pakaian itu bukan sesuatu yang sederhana loh, ya. Pakaian itu penting. Nah, kalau pakaian itu di dunia ini, ya, kita lihat ternyata urusan pakaian itu urusannya adalah hidup dan mati, keselamatan jiwa. Al-Quran ketika berbicara tentang pakaian ini, walibasut taqwa dzalika khair. Jadi nanti di kehidupan pasca kehidupan dunia itu, Anda di kehidupan akhirat, Anda tidak ada pakaian yang bisa menyelamatkan Anda kecuali pakaian takwa. Jadi tidak laku di sana pakaian-pakaian kita yang di dunia ini, baik yang katakanlah kalau ada pakaian yang anti peluru mamanya, tidak berlaku di sana. Untuk pakaian yang tebal atau pakaian yang tidak bisa tersentuh oleh api, anti api, di sana tidak laku. Tapi pakaian yang bisa menyelamatkan Anda adalah pakaian takwa. Walibasut taqwa dzalika khair. Jadi seiring dengan Al-Quran mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, Al-Quran juga menjelaskan tentang ketakwaan ini. Dia adalah sebaik-baik bekal, pakaian yang terbaik. Ketika Allah hendak menyifati dirinya, siapa sih orang-orang yang paling diperhatikan oleh Allah? Allah mengatakan huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Allah itu kepeduliannya, perhatiannya secara khusus tertuju kepada orang-orang yang bertakwa. Lebih, Allah memperhatikan semuanya, tapi perhatian yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa khusus. Ampunan pun akan Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Huwa ahlut taqwa wa ahlul
maghfirah. Allah sampai menyifati ahlu taqwa. Artinya saya ini yang paling saya cintai adalah orang yang bertakwa. Yang paling saya beri banyak imbalan adalah orang-orang yang bertakwa. Yang akan saya amankan adalah orang-orang yang bertakwa. Yang saya muliakan orang-orang yang bertakwa. Wa ahlu taqwa wa ahlul maghfirah. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian takwa itu adalah nurun minallah, cahaya dari Allah. Jadi orang itu bahkan dengan takwa dia bisa sampai pada pengetahuan-pengetahuan yang tinggi. Al-Quran berkata, wattaqullaha wa yu'allimukumullahu. Bertakwalah kepada Allah, nanti Allah akan memberikan pengajaran langsung kepada Anda. Bayangkan. Jadi orang yang benar bertakwa dia akan dapat taklim ilahi, dapat pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasanya takwa itu seperti itu. Kemudian ayat lain kadang-kadang menyandingkan takwa dengan kebaikan. Artinya kebaikan itu kalau dasarnya bukan takwa boleh jadi bukan kebaikan itu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi kebaikan dan takwa, bukan awit takwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kebaikan itu baru kebaikan kalau dia bersanding dengan takwa. Karena boleh jadi orang itu berbuat baik tapi ketika tidak didasari takwa, berarti di balik kebaikan ini dia punya tujuan-tujuan lain, ada udang di balik batu. Tapi kebaikan yang murni, yang tulus adalah kebaikan yang dasarnya adalah takwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian takwa ini juga adalah syarat diterimanya perbuatan-perbuatan baik kita. Jadi kalau ada orang berbuat baik tapi dia tidak punya takwa, berarti dia berbuat baik ini bukan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Allah tidak mau kebaikan-kebaikan yang tidak karenanya. Tidak diterima sama Allah. Contoh ini ya. Di Al-Quran Rasul diminta untuk menceritakan kepada umat tentang cerita dua anak Adam. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Rasul diminta untuk menceritakan tentang dua anak Adam. Idz qarraba qurbanan, dua-dua melakukan mempersembahkan korban, artinya berkorban dua-duanya. Ya, entah kira-kira pada zaman itu bentuk pengorbanannya seperti apa, tapi intinya bahwa dua-duanya melakukan pengorbanan. Qabil mempersembahkan korban dan Habil mempersembahkan kurban. Dua-duanya melakukan. Jadi dua-duanya berbuat korban, berkorban dua-duanya. Melakukan kurban. Tapi fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Padahal ini kan dua-duanya anak Nabi kan, saudara, dan dua-duanya melakukan pengorbanan, ya, berkurban. Tapi dari salah satunya diterima dan dari yang lain tidak diterima. Ada apa ini? Apa yang menyebabkan dari salah satu anak Adam diterima dan dari yang lain tidak diterima? Apa yang menyebabkan? Ketika akhirnya pengorbanan Habil diterima dan Qabil tidak diterima, kemudian Qabil tersulut rasa iri, ya, kepada saudaranya dan berkata kepada Habil, qala la aqtulannak. Ketika akhirnya terbukti bahwa kurban Habil diterima dan kurban Qabil tidak diterima, Qabil berkata kepada Habil karena marah, la aqtulannak. Ini ada di Al-Quran di surat Al-Maidah ayat 27. Qala la aqtulannak, aku akan membunuhmu. Habil mengatakan, loh, ini bukan salahku. Jadi kurbanmu tidak diterima dan kurbanku diterima, ini urusannya bukan karena aku, tidak ada kaitannya dengan aku, ini urusannya dengan niat kita. Habil kemudian mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang Allah terima itu dari orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau seandainya kamu wahai Qabil dalam berkurban kamu bertakwa,
kamu berkurban dengan takwa, pasti diterima kurbanmu sebagaimana kurbanku. Kalaupun aku berkurban tidak pakai takwa, kurbanku juga tidak akan diterima seperti kurbanmu wahai Qabil. Tapi Qabil kan sudah tersulut rasa iri dan dia tidak mau kalah oleh saudaranya sendiri, dan akhirnya dia menodai dirinya dengan membunuh saudaranya. Terjadilah peristiwa pembunuhan pertama dalam sejarah umat manusia, yaitu pembunuhan Qabil atas Habil yang saudaranya sendiri. Dan ini menarik ya. Jadi ada dua anak Nabi bersaudara, satu membunuh yang lain hanya karena urusan satu kurbannya tidak diterima, satu kurbannya diterima. Ya, jadi ini perlu menjadi catatan buat kita. Jadi masalahnya itu bukan siapa kita, apakah kita anak Nabi, dekat dengan Nabi, tidak, urusannya takwa. Ya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sedemikian pentingnya. Karena itu inna akramakum indallahi atqakum. Ini semua kita berusaha untuk menyampaikan dan kita mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah dan dari keterangan Ar-Rasul dan Ahlul Bait alaihimussalam agar kita memahami betapa pentingnya masalah takwa ini. Kemudian kita ini semua kan menjunjung tinggi keadilan kan, kita suka dengan keadilan. Itu Allah pun berkata di Al-Quran, i'dilu, berlakulah adil. Loh, kenapa? Kenapa kok kami harus berlaku adil? Huwa aqrabu littaqwa. Orang yang adil, yang objektif, ya, itu lebih dekat dengan takwa. Jadi kalau kita dalam hidup ini, siapapun itu berperilaku adil, sportif, objektif, tidak tendensius, tulus dalam melihat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Bahkan mau mengakui kesalahan kalau seandainya yang berbuat salah itu adalah dirinya, itu berarti orang ini bijak, orang ini adil. Nah, orang kalau sudah punya sikap adil, ini dekat dengan takwa, dekat dengan kebaikan, dekat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat berbunyi, i'dilu, berlakulah adil. Kenapa? Huwa aqrabu littaqwa, lebih dekat dengan ketakwaan. Artinya kalau ada orang yang berlaku zalim, itu jauh dari takwa. Jadi pastikan kalau ada orang yang berbuat zalim, seandainya yang berbuat zalim diri kita, berarti kita sedang jauh dari ketakwaan. Tidak main-main. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Nah, kemudian takwa itu di mana sih? Apakah bisa kita lihat dari sisi zahir? Tidak bisa. Takwa itu di hati. Kita bahkan tidak bisa mengetahui apakah orang ini berbuat itu berdasarkan takwa atau tidak, karena ini urusannya di hati dia. Kita tidak tahu, kita tidak bisa menembus hati orang lain. Tapi Allah tahu, ya. Jadi takwa itu di hati. Dari mana dasarnya? Dasarnya ayat Al-Quran, bahwa hati itu tempatnya takwa. Di Al-Quran disebutkan ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka adalah orang-orang yang Allah uji hatinya, ya, untuk takwa, ya. Ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Jadi takwa itu adalah tempatnya di hati. Kemudian takwa juga dihadapkan di Al-Quran dengan fujur. Jadi setiap manusia itu, ini juga penting ini untuk kita paham. Jadi orang itu dia tidak harus menjadi muslim dulu untuk dia dapat nilai-nilai takwa. Tidak. Setiap manusia ketika dicipta oleh Allah, Allah sudah memberikan, mengilhamkan padanya nilai-nilai takwa dan nilai-nilai fujur. Ya, di surat Asy-Syams disebutkan wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan demi yang menyempurnakan jiwa itu atau yang menciptakan jiwa itu. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa
Jadi setiap jiwa manusia itu Allah sudah mengilhamkan pada jiwa itu apa hal-hal yang takwa dan apa hal-hal yang fujur. Jadi ketika seseorang tidak bertakwa berarti dia fajir. Perbuatan yang tidak bernilai takwa berarti ini perbuatan fujur, perbuatan yang buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kita harus tahu, begitu kita tidak bertakwa berarti kita sedang, kalau kita tidak muttaqi berarti kita sedang fajir. Pastikan diri kita bukan fajir berarti kita bertakwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kemudian di surat Asy-Syams itu ayat berlanjut, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang menghiasi jiwanya dengan nilai-nilai takwa dan merugi orang-orang yang mengotori jiwanya dengan sifat-sifat fujur, dengan perbuatan-perbuatan fujur. Wa na'udzubillahi min dzalik. Al-Qur'an juga menyatakan bahwa setiap perbuatan yang bersumber dari ruhul iman, ya, dari keimanan dan keikhlasan dan niat yang tulus, itu dasarnya adalah takwa. Jadi tidak mungkin seseorang itu berbuat dengan ketulusan dan dengan dengan keimanan kecuali pada dirinya ada ketakwaan. Jadi takwa itu adalah sesuatu yang sifatnya fundamental. Al-Quran juga mencontohkan perbuatan baik yang zahirnya pasti baik. Perbuatannya adalah bangun masjid. Nah, ini juga harus menjadi perhatian bagi orang-orang yang suka membangun tempat-tempat ibadah. Bangun masjid itu kalau dasarnya bukan ketakwaan, alih-alih orang itu mendapatkan pahala, dia akan mendapatkan sesuatu yang berlawanan dengan pahala itu. Contoh umpamanya dalam cerita Masjid Quba di Madinah, di mana orang-orang munafik pada saat itu juga bangun masjid yang disebut dengan Masjid Dirar. Masjid dibangun untuk menyaingi Masjid Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian Al-Quran menjelaskan seperti inilah, masjidun ussisa 'alat taqwa, masjid yang dibangun berdasarkan takwa, min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Bahkan Rasul tidak. Jadi kita harus memilih masjid yang dibangun dengan dasar, dengan niat ketakwaan. Kalau ada yang dibangun untuk niat-niat tertentu, untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang bukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita tidak dianjurkan untuk meramaikan masjid itu. Ar-Rasul dikatakan di Al-Quran, masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi, yang lebih layak untuk kamu sholat di dalam masjid adalah masjid yang didirikan dengan dasar takwa. Jadi kadang-kadang perbuatan baik itu bisa menjadi tidak baik kalau kemudian alasannya bukan takwa. Yang saya baca ini ayat Al-Quran lah, masjidun, masjid loh ini, dua-duanya masjid. Masjid Quba masjid, Masjid Dirar juga masjid. Tapi yang di Dirar Rasul bahkan tidak disarankan untuk sholat di sana. Kenapa? La masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin. Jadi masjid ini dibangun di awalnya untuk apa? Ahaqqu an taquma fi. Jadi intinya takwa itu adalah menjaga jiwa dari fujur, dari berbagai macam kotoran, penyakit, ya, dosa, keburukan, kejahatan secara umum. Jadi kita menjaga diri kita dari segala macam keburukan, dosa, maksiat, kejahatan, kedurjanaan, apapun yang bersifat negatif. Ketika kita menjaga jiwa kita dari semua hal-hal yang negatif itu, maka itu disebut dengan takwa.